Hai Sport Buddies, welcome to Salonpas Sport Academy. Bersama saya, Dr. Arti Indira, MGizi SPGK Vinem. Di video kali ini dalam Salonpas Sport Academy, saya akan membahas materi mengenai apa yang harus dikonsumsi sebelum, saat, dan setelah race. Pengelolaan nutrisi olahraga yang baik dan tepat sebaiknya memang sudah diberikan sejak masa latihan, sebelum dan selama masa pertandingan, dan sesudah pertandingan atau pada masa pemulihan. Secara garis besar, pengelolaan nutrisi untuk mempersiapkan kompetisi terbagi atas pre-competition, during competition, dan post-competition. Pada fase pre-competition memiliki tujuan untuk mempersiapkan simpanan energi yang akan digunakan pada saat race. Sumber utama dari fase ini adalah dari karbohidrat, yang kemudian dipecah di dalam tubuh kita menjadi glukosa dan disimpan di dalam hati dan otot sebagai bentuk glikogen. Nah, glikogen inilah yang akan digunakan sebagai sumber energi utama pada saat kompetisi. Nah, Sport Buddies pasti sering mendengar kalau pelari itu sering bonking nih. Nah, pada saat bonking memang cadangan glikogen di dalam tubuhnya sudah habis dan tubuh mulai membakar lemak sebagai sumber energi. Untuk mencegahnya, sebaiknya melakukan carbo loading yang dilakukan 1 sampai dengan 3 hari sebelum race dan jumlahnya tergantung dari durasi kompetisi. Apabila race-nya ini kurang dari 90 menit, maka disarankan untuk mengkonsumsi karbohidrat sebesar 6 gram per kilogram berat badan per hari. Sedangkan bila race-nya lebih dari 90 menit, disarankan untuk mengkonsumsi karbohidrat sebanyak 10 sampai dengan 12 gram per kilogram berat badan per hari. Nah, apabila Sport Buddies berat badannya sekitar 50 kg, maka konsumsi karbohidrat jika race yang digunakan adalah kurang dari 90 menit, yaitu sebanyak 300 gram per hari. Nah, ini adalah bahan makanan sumber karbohidrat yang setiap porsinya, misalnya nasi putih sebesar 1,5 centong, itu adalah mengandung karbohidrat 50 gram. Nah, Sport Buddies dapat memvariasikan sumber bahan makanan karbohidrat sesuai dengan contoh ini. Protein yang diberikan juga tergantung dari tipe atlet yang akan melakukan race. Apabila termaksud recreational endurance athlete, yaitu melakukan olahraga kurang dari 30 menit per sesi, dan dalam seminggu dibutuhkan protein sebesar 0,8 sampai dengan 1 gram per kilogram berat badan per hari. Nah, apabila sudah competitive endurance athlete yang melakukan olahraga sebanyak 45 sampai dengan 60 menit per sesi setiap 4 sampai dengan 5 kali dalam seminggu, maka kebutuhan protein semakin meningkat, yaitu sebesar 1,2 gram per kilogram berat badan per hari. Nah, kalau sudah masuk ke elite endurance athlete, maka kebutuhan proteinnya menjadi 1,6 gram per kilogram berat badan per hari. Untuk kebutuhan lemak tidak jauh berbeda dari orang yang tidak berolahraga, yaitu sebesar 25 sampai dengan 30% dari total asupan kalori harian, yaitu kira-kira antara 50 sampai dengan 60 gram per hari untuk total asupan 2000 kalori. Nah, ini adalah contoh-contoh bahan makanan sebagai sumber protein dan juga sumber lemak. Nah, pilihlah bahan-bahan makanan yang memang Sport Buddies sukai. Sesaat sebelum race, sebaiknya memang mengkonsumsi bahan makanan utama ini maksimal 3 sampai dengan 4 jam sebelum race. Jangan lupa untuk menghidrasi 1 jam sebelum race, dan ini pun tergantung dari durasi yang akan dilakukan. Apabila race-nya ini kurang dari 60 menit, memang direkomendasikan mengkonsumsi air mineral sekitar 200 sampai dengan 500 ml.
Apabila race-nya lebih dari 60 menit, disarankan untuk mengkonsumsi sport drink dengan jumlah 200 sampai dengan 500 ml. Nah, 15 sampai dengan 30 menit sebelum race, disarankan untuk mengkonsumsi lagi air sebanyak 100 sampai dengan 200 ml dengan menambahkan karbohidrat sederhana sekitar 20 sampai dengan 30 gram. Nah, selama kompetisi atau during competition, ini pun tergantung dari durasi race-nya. Apabila race-nya ini antara 30 sampai dengan 75 menit, memang disarankan untuk mouth rinsing atau hanya menambahkan sejumlah kecil karbohidrat sederhana. Tetapi apabila race-nya ini sudah lebih lama, antara 1 sampai dengan 2 jam, direkomendasikan untuk mengkonsumsi karbohidrat sebanyak 30 gram per jam. Nah, silahkan variasikan sumber karbohidrat sederhananya dengan sport bars, gel, drinks, ataupun makanan biasa. Nah, jangan lupa selama kompetisi memperhatikan asupan cairan untuk tubuh kita. Jadi hidrasi setiap 15 sampai dengan 20 menit tergantung dari durasi race yang dijalani. Apabila race-nya ini kurang dari 60 menit, disarankan untuk mengkonsumsi air sebanyak 200 sampai dengan 500 ml dan jika lebih dari 60 menit, disarankan untuk mengkonsumsi sport drink sebanyak 200 sampai dengan 500 ml. Nah, untuk post competition, disarankan untuk mengkonsumsi bahan makanan ringan namun tinggi karbohidrat dan protein dalam 1 sampai dengan 2 jam pertama setelah race. Nah, contohnya apa aja nih? Bisa yogurt ditambah pisang, ataupun sandwich ayam atau telur, atau kombinasi sereal, buah-buahan, dan susu, atau bisa juga nih fruit smoothies ditambah dengan whey protein. Nah, jangan lupa juga untuk melakukan hidrasi dalam 1 jam setelah race, tergantung dari durasi race-nya. Bila kurang dari 60 menit, mengkonsumsi air sebesar 200 sampai dengan 700 ml dan bila race-nya ini ternyata lebih dari 60 menit, disarankan untuk mengkonsumsi sport drink sebesar 200 sampai dengan 700 ml. Nah, sport buddies, dari penjelasan tadi kita dapat menyimpulkan bahwa saat berolahraga perlu ketersediaan energi yang berkesinambungan yang merupakan bahan bakar untuk mencapai target. Ketersediaan energi ini diperoleh dari cadangan energi dan asupan nutrisi. Pengelolaan nutrisi olahraga yang baik dan tepat harus diberikan sejak masa pelatihan, sebelum, selama race, hingga akhir race atau masa pemulihan. Demi apapun tujuanmu, lakukan dengan benar agar mencapai tujuan yang baik. So sport buddies, let's move and be unstoppable.